Salam damai dalam kasih Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perayaan Hari Raya Paskah dengan ketentuan-ketentuan liturgi yang berlaku sesuai dengan buku dokumen perayaan Paskah dan persiapannya, juga buku Misale Romawi. Hari ini gereja merayakan kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita, karena lewat kebangkitannya dosa dan maut pun dikalahkan. Dunia pun diselamatkan. Perayaan Ekaristi Hari Raya Paskah ini harus dirayakan semeriah mungkin. Dan pada saat ada ritus tobat, maka dianjurkan ritus tobat pada perayaan Paskah ini diganti dengan pemercikan air yang diiringi oleh antifon Vidi Aquam atau Aku Melihat Air. Atau bila memang belum menguasai lagu ini, maka KUR bisa memilih menggunakan lagu-lagu lain yang menggunakan ciri baptis ya. Dengan air suci yang telah diberkati pada malam Paskah, wadah air suci yang di pintu-pintu sebelumnya itu kosong pada malam Paskah diisi pada Hari Raya Paskah ini. Kemudian untuk perayaan Hari Raya Paskah, menurut buku Misale yang ada kemungkinan untuk melakukan perarakan lilin Paskah lagi, atau juga bisa memilih tanpa perarakan lilin Paskah. Mengapa ada pilihan untuk melakukan perarakan lilin Paskah? Karena dengan pertimbangan tidak semua umat mengikuti Vigili Paskah malamnya ya. Jadi lilin Paskah kemudian diarak, tetapi lazimnya itu tidak diarak lagi. Jadi lilin Paskah sudah tertancap di kandelar yang di dekat ambo ataupun di dekat altar, dan perarakan petugas liturgi masuk seperti biasa ya. Namun bila tetap akan diadakan perarakan lilin Paskah, maka urutannya seperti petugas liturgi biasa, dari pendupaan, salib, lilin, kemudian petugas-petugas lain. Lalu bila ada diakon, maka diakon yang akan memegang lilin Paskah. Bila tidak, maka imam sendiri yang membawa lilin Paskah untuk diarak dan diletakkan di kandelar. Setelah mendupai altar, imam nanti mencium altar dan memulai perayaan Ekaristi. Namun pada umumnya tidak lagi ada perarakan lilin Paskah, melainkan hanya perarakan petugas liturgi biasa, dan lilin Paskah sudah pada kandelar yang digunakan pada malam Paskah sebelumnya. Kemudian ada pilihan pada ritus tobat yang akan digunakan. Bila ritus tobat menggunakan pemercikan air yang diiringi dengan antifon Vidi Aquam atau lagu baptis yang lain, maka tidak ada pembaharuan janji baptis setelah homili. Namun bila dipilih ritus tobat yang biasa seperti Tuhan kasihanilah kami, lalu ada saya mengaku dan lain-lainnya, dan kemudian setelah homili itu akan ada pembaharuan janji baptis. Setelah ritus tobat itu selesai, langsung dilanjutkan dengan menyanyikan madah kemuliaan. Hal yang khas lagi pada perayaan Hari Raya Paskah ini adalah dengan adanya sekuensia atau madah Paskah. Sekuensia ini dinyanyikan sebelum bait pengantar Injil dinyanyikan atau Haleluya ya. Selama dinyanyikan, umat berdiri di tempat masing-masing. Jadi selama madah Paskah sampai dengan Haleluya berakhir, umat berdiri. Lalu setelah itu misa akan berlangsung seperti biasa hingga akhir. Hanya pada akhir dari ritus penutup akan ada berkat meriah dan Haleluya yang meriah. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perayaan Hari Raya Paskah.
dan semua yang terkait dengan apa yang perlu disiapkan untuk perayaan liturgi. Yang perlu diingat adalah perayaan Paskah ini harus kita siapkan dengan baik, supaya perayaan ini sungguh dapat dilaksanakan dengan meriah dan juga dapat menjadi tanda keselamatan bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.